Sebuah rekaman amatir dari salah satu tempat hiburan malam di Karawang mendadak viral dan memicu perhatian luas dari publik serta otoritas setempat. Bukan sekedar rumor di media sosial, kasus ini langsung berujung pada tindakan nyata berupa penyegelan resmi oleh aparat penegak perda. Apa sebenarnya fakta yang terjadi di balik penutupan tempat tersebut dan bagaimana prosedur hukumnya berjalan? Oke, gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kasus tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang yang baru-baru ini disegel oleh pihak berwenang. Kasus ini bermula dari adanya laporan aktivitas yang dinilai melanggar norma sosial dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Kita akan melihat kronologi penindakan ini berdasarkan data real dari lapangan, mulai dari respon Satpol PP, pengakuan pihak pengelola, hingga pelimpahan kasusnya ke pihak kepolisian. Oke, gak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa ini bermula dari tersebarnya sebuah video amatir berdurasi sekitar 12 detik di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan suasana di dalam sebuah klub malam di kawasan Karawang Barat dengan pencahayaan minim yang menampilkan sekelompok pengunjung pria yang diduga tengah melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya setempat. Setelah dilakukan penelusuran, lokasi kejadian tersebut dikonfirmasi berada di dalam area tempat hiburan malam Theater Night Mart atau TNM. Video yang diambil oleh salah satu pengunjung tersebut kemudian menyebar luas dan memicu reaksi serta keresahan dari berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Karawang. Pihak manajemen operasional TNM segera memberikan klarifikasi resmi mengenai situasi tersebut. Mereka membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi di tempat mereka, namun menegaskan bahwa aktivitas tersebut sama sekali tidak memfasilitasi, tidak mendukung, ataupun bekerja sama dengan komunitas tertentu. Berdasarkan keterangan pengelola, petugas keamanan di lapangan sebenarnya sudah menjalankan SOP dengan memberikan teguran keras. Begitu melihat adanya tindakan yang kurang patut dari sekelompok pengunjung tersebut, petugas langsung mengambil tindakan tegas berupa pembubaran dan meminta mereka meninggalkan lokasi malam itu juga. Saya sebagai manajer operasional menyatakan bahwa saya minta maaf mewakilkan bahwa ada kejadian seperti itu dan kedepannya saya yakin tidak ada kejadian seperti itu lagi. Terima kasih. Ya, ada yang dari luar Karawang sih juga banyak. Ya, dari Jawa Barat juga, tapi untuk detailnya sih mungkin kayak dari Cikampek atau yang terdekat dari Karawang itu aja sih. Itu untuk yang viral di video tersebut, saya pun juga udah mengusahakan untuk mencari datanya dan kebetulan saya juga udah mendapatkan datanya. Untuk kedepannya mungkin saya bakal minta itu anak untuk klarifikasi video bahwa mereka jatuhnya kan oknum yang merugikan kita juga gitu. Meskipun tindakan preventif di lokasi telah dilakukan oleh petugas keamanan klub, penyebaran video di ruang digital tidak membendung diskursus publik. Peristiwa ini pun langsung bertransformasi menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan cepat dan transparan dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Reaksi keras langsung datang dari Bupati Karawang, Aep Syaipulloh, yang mengungkapkan kekecewaan mendalam atas insiden tersebut. Bupati menegaskan bahwa tindakan mengabaikan norma sosial di ruang usaha pariwisata tidak dapat ditoleransi karena mencederai identitas Karawang yang dikenal memiliki nilai-nilai religiusitas tinggi. Sikap tegas jajaran eksekutif ini mendapatkan dukungan penuh dari legislatif. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Karawang serta berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan setempat. Pihak-pihak terkait mendesak agar ruang gerak terhadap potensi pelanggaran moral di wilayah hukum Karawang dipersempit. Juga disampaikan kata Pak Ketua mengenai Flashback ini. Saya tegaskan lagi sama Pak Sekda, kemarin itu saya sudah ngomong sama Pak Sekda, saya bilang kasih tahu sama pemilik pengelola, saya bilang kalian, saya bilang sudah kita berikan
keleluasaan, nah, saya bilang toleransi. Nah jadi tolong dijaga juga. Karawang ini adalah kota santri juga, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu, 2 kali 3 ini, ya sudah, kenapa tidak kita minta untuk dicabut. Saya akan menyampaikan sama pusat. Walaupun tadi saya bilang perizinan juga memang tiba-tiba kan dari pusat, gitu Pak, gitu kan. Jadi hadir ke kita, nah, tapi saya sampaikan hal-hal yang kayak gini. Tapi yang jelas saya perintahkan Satpol PP, saya bilang untuk tegas, berikan surat. Tapi insya Allah Satpol PP kita nggak ada. Walaupun tadi juga ada ngomong, wah jangan-jangan cina ini mah nanti Satpol PP-nya masuk angin cina. Nah, jangan juga berasumsi seperti itu, gitu kan, maksud saya itu gitu loh. Kita tuh benar-benar bekerja beneran, insya Allah semua bekerja gitu loh. Jadi berikan kepercayaan terhadap Satpol PP, insya Allah gitu loh. Jadi nggak mungkin lah Satpol PP hal-hal yang neko-neko seperti itu gitu. Terus peringatan keras ini akan ditutup sebentar. Saya udah ini sudah ada bukti dan kita akan sampaikan. Kalau misalkan mereka masih hal seperti itu, nah tentunya dengan teguran tadi saya bilang saya tidak akan menutup kemungkinan, saya akan minta izin itu supaya bisa. Gitu. Karena tadi saya bilang kan orang-orangnya tidak main. Bener lah saya bilang, ini dibuka umum gitu loh. Saya ngelihat itu juga ya bener lah kurang elok gitu. Tadi saya bilang kita Karawang ini memiliki pesantren kurang lebih sekitar hampir 514 pesantren di Kabupaten Karawang. Jadi tolong Pak, saya bilang. Pemerintah daerah memandang kasus ini bukan sekedar pelanggaran etika individu pengunjung, melainkan adanya potensi kelalaian pengawasan dari pihak penyedia tempat. Oleh karena itu, fokus penanganan diarahkan pada penegakan aturan perizinan usaha hiburan malam yang wajib tunduk pada peraturan daerah yang berlaku. Melalui koordinasi intensif, pemerintah Kabupaten Karawang langsung mengumpulkan bukti-bukti fisik dan digital terkait aktivitas di tempat hiburan tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap sanksi administratif yang dijatuhkan memiliki landasan hukum yang kuat dan objektif. Respons cepat dari pemerintah daerah ini dikemas sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketentraman masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kepatuhan terhadap norma adat, sosial, dan regulasi daerah merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar bagi para pelaku usaha di Karawang. Sebagai langkah konkret, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Karawang bersama dinas terkait resmi melakukan tindakan penyegelan terhadap Theater Night Mart. Pemasangan garis kuning dan segel di pintu masuk klub malam tersebut dilakukan untuk menghentikan seluruh operasional usaha sementara waktu. Pemerintah Kabupaten Karawang juga melayangkan surat teguran tertulis yang keras dengan ancaman sanksi tertinggi berupa pencabutan izin operasional secara permanen. Langkah ini diambil jika dalam proses evaluasi terbukti adanya pembiaran sistematis terhadap aktivitas yang melanggar hukum dan norma. Dasarnya kemarin itu pas malam minggu itu ada LGBT di sini. Terus pihak pengelola Helen udah saya panggil tadi ke kantor menyatakan ya terjadi ada pasangan sama jenis di atas ini. Dan mereka sudah ditangani dari pihak polisian. Nah, yang keduanya di sini ada permasalahan minol. Mohon maaf, izin minolnya itu belum terbit, tapi mereka menjual minol, minuman beralkohol. Maka di sini permasalahan itu kan harusnya ada perizinan dari rekomendasi dari Disperindag. Tapi ini mereka sudah melanggar aturan. Nah di sini udah jelas. Terus teguran 1, 2, 3 sudah dilayangkan. SOP semua sudah dilayangkan. Makanya kita berani melaksanakan penutupan sementara. Di sisi lain, penegakan hukum juga bergerak ke ranah kepolisian. Pihak kepolisian Resor atau Polres Karawang di bawah pimpinan AKBP Vicky Novian Ardiansyah secara resmi turun tangan untuk melakukan pendalaman penyelidikan hukum terkait peristiwa yang ada di dalam video tersebut. Polisi saat ini tengah melakukan penelusuran digital untuk mengidentifikasi identitas oknum-oknum pengunjung yang terekam dalam video amatir tersebut. Langkah penyelidikan ini difokuskan pada potensi pelanggaran hukum pidana terkait penyebaran konten maupun tindakan di muka umum. Melalui penanganan ini terlihat adanya keseimbangan penegakan aturan yang tegas. Di satu sisi, akuntabilitas pelaku usaha diuji melalui pembatasan izin operasional. Sementara di sisi lain, kepastian hukum ditegakkan oleh aparat kepolisian untuk memastikan situasi Kamtibmas di Karawang tetap kondusif.
Melihat bagaimana kasus ini bergulir dari viralnya video hingga tindakan penyegelan tempat usaha, ada banyak poin berharga yang bisa kita jadikan cerminan bersama. Pertama, pentingnya pengawasan ketat bagi pelaku usaha. Tempat hiburan malam memiliki tanggung jawab penuh atas segala aktivitas yang terjadi di dalam areanya. Kelalaian pengawasan bisa berdampak fatal pada kelangsungan bisnis itu sendiri. Kedua, ketegasan regulasi pemerintah daerah. Kasus ini membuktikan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang penuh dan tidak ragu untuk mencabut izin usaha demi mempertahankan identitas, nilai budaya, dan ketentraman masyarakat. Ketiga, pentingnya kepatuhan terhadap norma setempat. Setiap individu maupun pelaku usaha wajib menghormati kearifan lokal dan norma sosial di mana mereka berada, guna menghindari terjadinya konflik horizontal. Keempat, akuntabilitas hukum yang transparan. Langkah kepolisian dan Satpol PP yang bergerak cepat menunjukkan bahwa penegakan hukum di ruang publik dilakukan secara transparan dan berbasis data yang valid. Dan yang terakhir, bijak dalam memanfaatkan ruang publik. Peristiwa ini mengingatkan kita semua bahwa tindakan di ruang publik selalu terikat oleh aturan hukum nasional dan sanksi sosial masyarakat, terutama di era kemudahan siber saat ini. Secara keseluruhan, kasus yang sempat viral di Kabupaten Karawang ini telah mencapai titik penanganan yang sangat tegas dan komprehensif. Melalui perpaduan antara langkah administratif berupa penyegelan tempat oleh Satpol PP dan penyelidikan hukum oleh Polres Karawang, kita dapat melihat bahwa penegakan regulasi daerah dan perlindungan terhadap norma sosial dapat berjalan beriringan dengan sangat baik. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat berharga bagi seluruh pelaku usaha pariwisata dan hiburan di berbagai daerah untuk selalu memperketat pengawasan internal dan memastikan operasional mereka tidak melanggar aturan yang berlaku. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah langkah tegas berupa penyegelan tempat hiburan malam tersebut sudah menjadi solusi yang paling ideal untuk menegakkan aturan dan menjaga marwah daerah? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.